Pengertian dan proses translasi RNA. Translasi merupakan proses penerjemahan urutan nukleotida pada mRNA untuk menghasilkan protein. mRNA dihasilkan melalui proses transkripsi dalam nukleus, kemudian akan dikeluarkan menuju sitoplasma untuk menjalani translasi pada eukariota. Protein yang dihasilkan dalam translasi dapat digunakan sebagai bahan pembangun tubuh, protein enzim, maupun protein hormon. Saya Dahnia Mrianti akan menjelaskan tentang pengertian mRNA. mRNA ini tersusun atas urutan nukleotida, yang setiap nukleotida penyusunnya itu disebut dengan kodon. Setiap kodon akan berpasangan dengan antikodon dalam tRNA. Antikodon memiliki urutan nukleotida yang dapat berpasangan dengan kodon. Misalnya, kodon AUG akan berpasangan dengan kodon AUC. Baiklah, saya Fatila akan menjelaskan mengenai proses terjadinya translasi. Nah, translasi terjadi dengan bantuan ribosom dan tRNA. Ribosom adalah organel sel yang terbentuk dari protein dan mRNA yang tersusun atas subunit kecil dan subunit besar. Nah, subunit kecil dan subunit besar ini akan menyatu menjadi ribosom fungsional saat proses translasi berlangsung. tRNA adalah jenis RNA yang memiliki antikodon yang akan berpasangan dengan kodon dalam mRNA. Setiap molekul tRNA membawa asam amino yang nantinya akan digabungkan menjadi protein atau polipeptida tertentu. Nah, tRNA ini sendiri merupakan rangkaian nukleotida rantai tunggal yang memiliki bentuk seperti daun semanggi. Proses translasi berlangsung melalui 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Berikut ini adalah penjelasan singkat untuk ketiga proses tersebut. Inisiasi translasi. Inisiasi diawali dengan menempelnya ribosom. Subunit kecil pada mRNA. Pada ribosom terdapat 3 ruang, yaitu E, P, dan A. Ribosom subunit kecil akan menempel pada mRNA dengan bagian P tepat pada kodon start AUG dari mRNA. Kemudian datang tRNA yang memiliki antikodon UAC yang akan berpasangan dengan kodon AUAG. Pada mRNA, tRNA ini membawa serta AAM amino metionin yang merupakan asam amino pertama untuk translasi. Berikutnya akan datang ribosom subunit besar yang menyatu dengan ribosom kecil tadi sehingga terbentuk kompleks ribosom aktif yang dapat bekerja menghasilkan protein. Subunit yang telah menyatu akan menempatkan tRNA yang tepat di ruang P pada ribosom aktif tersebut. Elongasi translasi. Elongasi terminasi merupakan proses penambahan asam amino baru terhadap rantai asam amino yang telah sebelumnya terbentuk. Ini diawali dengan datangnya tRNA yang memiliki antikodon yang bersesuaian dengan kodon dalam ruang A ribosom. tRNA tersebut juga datang dengan membawa asam amino tertentu yang sesuai dengan kodon pada mRNA. tRNA akan masuk ruang A, kemudian asam amino yang telah sebelumnya terbentuk di ruang P akan disambungkan atau diikatkan dengan asam amino pada tRNA yang baru datang di ruang A. Hal ini menyebabkan tRNA pada ruang P kehilangan asam amino, sedangkan dalam ruang A asam aminonya semakin panjang. Setelah itu, ribosom akan bergeser menuju kodon berikutnya, sehingga tRNA yang tadinya berada di ruang P berpindah menuju ruang E, dan tRNA dalam ruang A berpindah menuju ruang P. tRNA yang telah kehilangan asam amino dan sekarang berada di ruang E akan dikeluarkan dari kompleks ribosom. Dan ruang A yang telah kosong memungkinkan datangnya tRNA baru yang bersesuaian dengan kodon dalam ruang tersebut. Proses ini akan terus berulang sepanjang rantai mRNA, hingga semua kodon diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang terminasi translasi. Terminasi atau akhir dari translasi terjadi saat ruang A sampai pada kodon stop atau kodon akhir. Kodon ini tidak akan memanggil tRNA-nya tertentu,
tetapi akan mengaktifkan faktor pelepas yang menyebabkan ditambahkannya molekul air pada rantai asam amino yang telah terbentuk sebelumnya. Penambahan molekul air ini menyebabkan rantai asam amino lepas dari ribosom dan siap dimodifikasi, sehingga menjadi protein yang fungsional. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, setelah itu kompleks ribosom dan mRNA akan terpisah dan proses translasi akan berakhir. Ribosom subunit kecil dan subunit besar dan mRNA akan berpisah sebagai akhir dari proses translasi. mRNA tersebut dapat mengalami translasi berulang kali oleh banyak ribosom yang berbeda-beda. Translasi pada prokariota dan eukariota memiliki rangkaian dasar yang hampir serupa. Proses ini berlangsung dari ujung 5 menuju ujung 3. Jadi, intinya kodon start berada di ujung 5, sedangkan kodon stop berada di ujung 3. Satu rantai mRNA dapat menjalani beberapa tahap translasi sekaligus. Artinya, beberapa ribosom akan memproses satu mRNA secara bergantian dan berurutan. Ini seperti seuntai benang yang memiliki banyak kancing. Benang diandalkan sebagai mRNA, sedangkan kancing adalah ribosom yang memproses. Ribosom yang terlebih dahulu datang akan lebih dulu memproses dan diikuti ribosom yang datang belakangan. Untaian ribosom yang secara bergantian memperoleh translasi ini disebut dengan poliribosom.